Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Azwar selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dan teman-teman kelas 6B yang kami cintai. Di sini kami ada di kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 11, terdiri dari Hesti Oktaviani, Juan Ega Putra, dan Sapa Junior saya sendiri akan meneruskan materi selanjutnya dari mata kuliah metode penelitian kualitatif, yaitu teknik analisis data dan interpretasi data. Nah, ada materi pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada konsep analisis data, karakteristik proses analisis data, dan teknik analisis data. Yang pertama akan kita bahas itu adalah konsep analisis data. Konsep analisis data ini merupakan langkah atau biasanya dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data ini juga merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data ini digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Biasanya data mentah itu dikumpulkan dan tidak akan berguna jika tidak dianalisis. Jadi adanya analisis data ini sangat diperlukan. Nah, data mentah ini lalu akan ditipologikan ke dalam kelompok dan dianalisis lagi untuk menjawab masalah atau menguji hipotesis. Biasanya analisis data ini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori sesuai urutan tertentu. Lalu menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan analisis data itu sebagai proses menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja yang sangat berguna untuk sebuah penelitian, terutama penelitian kualitatif. Dalam analisis data ini dilakukan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, mengingat prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari sebuah data. Lalu biasanya terdapat tiga langkah penting dalam penganalisan data, yaitu yang pertama adalah identifikasi dulu apa yang akan ada dalam data yang akan kalian cari, lalu melihat pola-pola yang ada, dan yang terakhir adalah interpretasi. Untuk materi selanjutnya, untuk bahasan selanjutnya, yaitu karakteristik proses analisis data dan penelitian dalam penelitian kualitatif, akan diteruskan oleh teman saya Juan Ega Putra. Pada Juan Ega Putra dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Syafa. Selanjutnya ini karakteristik proses analisis data penelitian kualitatif. Nah, pada karakteristik ini, proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu analisis data yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan terus berlangsung hingga pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian sepenuhnya dapat terjawab. Analisis dilakukan di lapangan bersama dengan proses pengumpulan data. Jadi pada induktif ini, analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dan hal ini berlangsung secara terus-menerus sampai semua pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian sepenuhnya dapat terjawab. Kemudian ada interaktif, di mana setiap data yang diperoleh dikomparasikan dengan data lain secara berkelanjutan dalam bentuk siklus. Proses siklus di mana setiap simpulan yang ditarik dimantapkan dengan proses pengumpulan data berkelanjutan. Pada tahap verifikasi, mungkin dilakukan penelusuran kembali pada semua bukti penelitian apabila data dirasa kurang mantap untuk dasar penarikan simpulan. Kemudian yang selanjutnya ini ada teknik analisis data. Nah, dalam teknik analisis data ini terdapat 4 tahapan. Berikut bagian teknik analisis data, yang dimana ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Nah, berikut penjelasannya. Teknik analisis data pada pengumpulan data. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, dan bukan berupa angka-angka atau hitungan-hitungan. Data dikumpulkan bila mana arah dan tujuan penelitian sudah jelas, dan juga bila sumber data, yaitu informan atau partisipan, sudah diidentifikasi,
dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Jadi, data penelitian kualitatif diperoleh dengan berbagai macam cara, wawancara, observasi, dan dokumen. Perolehan data dengan berbagai macam cara ini disebut triangulasi. Alasan menggunakan triangulasi adalah bahwa tidak ada metode pengumpulan data tunggal yang sangat cocok dan dapat benar-benar sempurna. Dalam banyak penelitian kualitatif, penelitian umumnya menggunakan teknik triangulasi dalam arti menggunakan interview dan observasi. Nah, untuk memperjelas lagi, pada proses reduksi ini, yaitu reduksi adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi ringkas data, kemudian mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Nah, selanjutnya pada penyajian data, yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya, melakukan analisis kembali. Kemudian yang terakhir itu ada verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya disampaikan oleh teman saya, Hesti. Kemudian pada model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Haberman tahun 1984, model ini memiliki 3 komponen, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Yang pertama yaitu ada reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan perubahan data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan penelitian tersebut. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian ini berlangsung. Reduksi data ini meliputi meringkas data, mengkode data, dan atau menelusuri tema-tema yang berkaitan tentang penelitian yang sedang diteliti. Cara mereduksi data itu bisa menyeleksi ketat data, kemudian bisa meringkas atau menguraikan dengan singkat data tersebut, dan menggolongkannya ke dalam pola-pola yang lebih luas, meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema yang ingin dianalisis pada penelitian tersebut. Nah, pada proses reduksi data ini tidak bersifat sekali jadi, tetapi bisa dilakukan berulang kali atau secara bolak-balik.
dan perkembangannya pun bisa bersifat interaktif. Antara reduksi dengan pengumpulan data itu bisa saling berinteraksi lah. Misalnya pada reduksi data belum mencukupi, bisa balik lagi ke pengumpulan data, kemudian dari pengumpulan data ke reduksi data. Jadi sampai batas-batas yang dari tema yang kita ambil itu sudah sempurna, baru kita bisa lanjut ke sajian data. Kemudian pada elemen berikutnya yaitu ada penyajian data atau interpretasi data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi yang disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif ini bisa berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuan adanya penyajian data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Sajian data perlu dikemas dalam bentuk yang sistematik supaya bisa membantu peneliti dalam melakukan proses analisis sehingga dapat merumuskan temuan-temuan dalam penelitiannya. Nah, pada slide selanjutnya itu ada contoh-contoh dari bentuk penyajian data pada penelitian kualitatif. Yaitu di situ ada contoh catatan lapangan, kemudian ada contoh penyajian data berupa bagan, penyajian data berupa grafik. Kemudian pada komponen yang terakhir yaitu ada penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknis analisis data kualitatif yang dilihat dari hasil reduksi data, tetapi bisa mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapainya. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan-kesimpulan itu juga akan diverifikasi selama penelitian itu berlangsung. Verifikasi yang dimaksud ini supaya penilaian tentang kesesuaian pada data dalam analisis yang telah dibuat oleh peneliti itu sudah tepat dan objektif, dan bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut: memikirkan ulang selama penulisan, meninjau ulang catatan lapangan, meninjau kembali, dan tukar pikiran antara teman untuk mengembangkan kesepakatan dan upaya-upaya yang luas dalam suatu temuan lain. Nah, dari materi teknik analisis data dan interpretasi data bisa ditarik kesimpulan. Pada materi ini terdapat 4 elemen yang penting pada model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Haberman, di mana ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kenapa di sini ada pengumpulan data? Karena menurut Miles and Haberman, pengumpulan data itu dilakukan bersamaan dengan analisis data, sehingga pengumpulan data merupakan hal yang sama pentingnya dengan menganalisis data. Kemudian pada pengumpulan data yang bisa berupa wawancara atau observasi atau dokumen itu akan dikodifikasikan menjadi catatan-catatan lapangan penelitian yang kita teliti. Nah, dari catatan-catatan lapangan tersebut kita akan mengkodifikasinya dengan menandai kata kunci yang menurut penelitian ini penting untuk
catat lebih lanjut. Nah, dari kata kunci tersebut sudah dihasilkan dari pengumpulan data. Kemudian ada tanda panah ke reduksi data atau ke penyajian data. Kalau ingin ke penyajian data, artinya kita lebih ke menyajikan data dulu nih. Misalnya kata kuncinya mau disajikan datanya melalui bagan. Nah, dari bagan itu, dari penyajian data itu bisa balik ke reduksi data. Begitupun dengan reduksi data. Reduksi data bisa ke penyajian data. Nah, di situ kan ada tanda panah tuh bolak-balik, artinya itu saling berinteraksi. Dimana kalau sudah penyajian data, itu ada data-data yang ingin dikurangi lagi atau kata kunci yang ingin dikurangi lagi, maka balik lagi ke reduksi data. Nah, sebelum daripada itu, setelah pengumpulan data, itu bisa ke reduksi data terlebih dahulu, atau memilih reduksi data terlebih dahulu. Dari kata kunci yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita kurangi, yaitu di tahap reduksi data. Kemudian dari reduksi data ada tanda panah bolak-balik, yaitu ke penyajian data. Dari sebelumnya kan bisa pengumpulan data, kemudian ke reduksi data, kemudian ke penyajian data, atau bisa juga pengumpulan data, penyajian data, ke reduksi data, ke penyajian data, atau kemudian ke penarikan kesimpulan. Itu semuanya bisa saja terjadi, karena dilihat dari tanda panah, ada tanda panah yang bolak-balik, artinya tahap itu bisa dilakukan secara terus-menerus selama analisis data itu mantap atau sempurna gitu. Kalau belum sempurna, itu bisa balik lagi ke reduksi data, balik lagi ke penyajian data. Terus bahkan jika dari penarikan kesimpulan itu masih ada yang ingin dikurangi lagi, biasanya penarikan kesimpulan ini kan kita pasti nanya-nanya ke dosen pembimbing. Nah, biasanya kalau dari dosen pembimbing punya masukan, seharusnya kata kunci ini nggak usah dipakai nih gitu. Kalau nggak dipakai, nah pastinya kita akan merubahkan kata kunci itu atau mengurangi kata kunci yang kita sudah analisis. Nah, dari penarikan kesimpulan itu ada tanda panah ke reduksi data, artinya itu bisa balik lagi ke tahap reduksi data jika keadaan tersebut memungkinkan untuk dikurangi lagi kata kuncinya. Jika ada yang belum sesuai atau saran-saran dari dosen pembimbingnya itu mengalami penambahan atau perubahan, itu ada di reduksi data. Kemudian dari reduksi data, setelah dikurangi kata kuncinya, bisa balik lagi ke penarikan kesimpulan. Begitu. Nah, kan dari penarikan kesimpulan ini ada garis putus-putus ke pengumpulan data. Jadi kalau saya baca dari sumber, kalau penarikan kesimpulan masih ada temuan-temuan yang memungkinkan untuk dijadikan bukti-bukti. Nah, kesimpulan itu dijadikan kesimpulan yang sementara dulu, baru kita balik lagi ke pengumpulan data lagi, nyari data, temuan-temuan itu tuh dicatat lagi ke catatan lapangan, kemudian ke reduksi atau ke penyajian data, atau bagaimana disesuaikan dengan analisis kita. Nah, pasti pada nanya, kenapa kerangka ini terus melingkar atau berputar-putar, kapan berhentinya? Nah, pasti
pasti pada nanya. Nah, berhentinya ini nih biasanya pada penelitian tertentu atau penelitian kualitatif mempunyai batasan-batasan sehingga ada masanya sendiri di mana harus ditarik kesimpulan yang sudah final gitu, udah terakhir nih gitu. Nah, batas dari siklus ini biasanya itu batasnya itu dipengaruhi oleh waktu, oleh informan, sama topik-topik yang kita angkat pada penelitian ini. Maka berakhirlah siklus analisis data ini. Seperti itu. Sekian kesimpulan dan paparan materi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom Google Classroom. Dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.